Yesus dan memberi dampak yang baik untuk banyak orang juga mengalami kasih Kristus. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia, anugerah, pertolongan, perlindungan, kebaikan Tuhan yang terus kami alami dalam sepanjang perjalanan iman dan hidup kami sampai detik ini. Kami sungguh sangat bersyukur kesempatan hari ini boleh Tuhan perkenankan ada lagi sekali di rumah Tuhan untuk boleh bersama dengan satu keluarga Allah, boleh menikmati persekutuan yang indah dalam persekutuan doa. Kami rindu kesempatan yang berharga ini, Tuhan yang menyatakan kasih setia Tuhan terbaik melalui kebenaran firman Tuhan yang akan hamba-Mu beritakan, sampaikan. Tuhan tolong kami memiliki hati yang murni, tulus, ikhlas untuk kami memiliki kesiapan yang benar juga di hadapan Tuhan di dalam menerima kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita melanjutkan perkataan dalam doa Bapa kami masih di seputaran Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-9, dan saya kira saya dan saudara tidak membacanya lagi karena berulang-ulang, bahkan sebentar di dalam menyampaikan ini juga kalimat ini akan ada. Temanya yang disampaikan juga persis dengan yang akan kita renungkan bersama. Dikuduskanlah namamu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam kasih Kristus, nama marga bagi sebuah keluarga itu satu hal yang bagi keluarga tertentu itu mengangkat harkat, martabat dan marwah dari keluarga tersebut. Misalnya kalau saya datang di Jakarta, kemudian di depan Kota Tua, biasanya di situ ada kayak rumah budaya yang tertulis ini milik keluarga siapa, dan itu identik dengan keluarga besar yang memilikinya. Kemudian kalau kita kemana begitu akan ada tulisan bahwa restoran milik keluarga siapa, dan itu sekali lagi mau bicara kepada kita semua tentang identik dari keluarga besar yang ada. Dan di Indonesia ini terkait dengan marga ini ada suku-suku tertentu yang sangat menjunjung nilai yang sangat tinggi terkait dengan marga yang dimilikinya. Karena sekali lagi seperti yang saya katakan tadi bahwa marga, nama dari suku itu adalah sebuah marwah, harkat, martabat yang dibawa. Nah saudara, dalam waktu-waktu terakhir ini saya dan saudara yang suka mengikuti berita, kita tentu menyadari bahwa ada seorang artis yang akhirnya diperhadapkan dengan masalah, dilaporkan ke pengadilan karena dan sedang diproses karena dianggap dia melecehkan marga tertentu dari suku tertentu yang ada di Indonesia. Dan setelah ditelusuri, kalau diikuti di dalam persidangan itu, hakimnya mengatakan bahwa marga yang dibawa itu kalau di sukunya dianggap sebagai marga berdarah biru atau yang sangat dihormati dan disanjung tinggi begitu. Nah saudara sekalian, terkait dengan hal nama, marga yang dibawa oleh kita atau juga di dalam suku-suku tertentu, tentu itu sekali lagi mau bicara kepada saya dan saudara bahwa ada harkat, ada martabat, ada wibawa dari sebuah suku, ada wibawa dari lingkup keluarga besar yang dipertahankan dari nama atau marga tersebut. Nah kalau dari bagian doa Bapa kami yang dinyatakan terkait dengan dikuduskanlah namamu, ini juga mau membawa kepada saya dan saudara untuk melihat bagaimana ada martabat, ada kehormatan, ada kekudusan yang begitu sangat disanjung tinggi di dalam nama yang dikatakan pada bagian doa ini, dikuduskan ini. Nah maka saudara sekalian yang dikasihi dalam kasih Kristus, kita akan melihat bersama, mungkin akan muncul pertanyaan kepada kita semua bahwa apakah nama Tuhan itu belum suci? Jadi harus disucikan begitu. Karena kalimat ini begitu sangat jelas bahwa dikuduskan atau disucikan, dimurnikanlah namamu. Mungkin sebagian orang akan bertanya seperti itu, apakah memang nama Tuhan ini belum suci sampai harus didoakan? Dan ini pun menjadi bagian dari 3 kategori permohonan pertama yang ditujukan. Jadi dalam doa Bapa kami itu ada 6 permohonan gitu ya. 3 permohonan pertama itu diarahkan kepada Tuhan. Kemudian 3 permohonan yang berikutnya itu
diarahkan kepada umat kepunyaan Tuhan atau orang percaya yang menyampaikannya. Dan permohonan yang pertama begitu ya, dikuduskanlah namamu ini seakan-akan menempatkan emang nama yang mau disampaikan ini kurang suci kah gitu ya nama Tuhan ini. Nah saudara sekalian, saya dan saudara akan memperhatikan bersama ya pada bagian ini bahwa siapa nama yang sebenarnya sedang dikhususkan untuk Alkitab katakan dikuduskanlah namamu ini. Sekali lagi ini mau menunjukkan kepada saya dan saudara tentang nama Allah itu sendiri dan itu menggambarkan tentang pribadi Allah itu sendiri. Nah, ada beberapa ya hal yang saya pikir ini informasi yang baik yang saya sampaikan. Anggaplah bahwa kalau saudara melihat tulisan yang cacing-cacing itu, biarkan saya saja yang pusing. Saudara mendengar yang sederhananya saja dari saya ya. Supaya tidak ribet begitu ya saudara sekalian. Bahwa dari pernyataan kata dikuduskan, dimurnikan dan disucikan ini, ada penggalan kata yang begitu indah yang akhirnya ditranslate atau diartikan dari versi bahasa aslinya gitu ya. Hagias heto gitu ya. Hagias heto ini memang memiliki makna yang begitu indah, hagias heto ya. Dan juga ini memberi makna yang begitu indah dan kalau dimaknakan lagi, dicari tahu lagi, kata ini punya makna yang sama dengan kata kadas. Jadi hagias heto dalam bahasa Yunaninya, kalau kadas dalam bahasa Ibraninya, dan dia punya kesepadanan makna yang sama yang nanti saya dan saudara akan melihat lebih jauh lagi tentang hal ini begitu. Dan hagias heto ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bicara tentang bagaimana menjadi kudus ya, melakukan menjadi kudus. Jadi sekali lagi pernyataan kalimat atau kata dari bahasa asli ini menekankan tentang benar bahwa permohonan ini atau sifat dari kalimat ini adalah bentuk permohonan yang diungkapkan untuk bagaimana penyanjungan dari nama Allah itu dikuduskan oleh Allah. Itu yang mau saya tekankan pada bagian ini. Nah, terkait dengan hal ini Bapak Ibu Saudara sekalian, hal yang sama atau makna yang sama yang diartikan di dalam bahasa Ibraninya itu yaitu kadas. Nah, kalau kadas ini Bapak Ibu Saudara sekalian, dia mau memberikan kepada saya dan saudara satu pemaknaan yang begitu indah tentang dipisahkan, dikhususkan gitu ya. Jadi tidak sembarang dicampur gitu. Jadi gambarannya seperti dia kasih pengertian juga. Kalau sederhananya kalau orang buat adonan kue gitu. Ada adonan tertentu yang benar-benar kalau warnanya itu mau dimurnikan dari original. Dia tidak terkontaminasi oleh warna lain dan dia benar-benar dikhususkan gitu. Jadi penggunaan katanya, tapi lebih tepatnya ini dia dikhususkan untuk dikuduskan. Nah ini kadasnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah pertanyaannya siapa nama itu? Ya dia adalah nama Allah. Dan juga ini menggambarkan tentang diri Allah itu sendiri. Yang di dalam pemaknaan ini mau membawa saya dan saudara untuk melihat lebih jauh tentang dia Allah, dirinya sendiri. Yang harus dilihat secara keseluruhan bahwa umat kepunyaan Allah harus mengkhususkan dia, menguduskan dia dengan nama yang khusus, kudus dan dengan sederhananya tidak sembarangan semaunya mengucapkan atau menggunakannya di dalam segala aktivitas kita. Nah kalau berbeda dengan penjelasan minggu lalu terkait dengan Bapa kami yang di surga, ada satu pemaknaan secara sentuhan pastoral yang begitu dalam tentang makna kata Bapa yang mau secara personal sentuhan itu antara pribadi demi pribadi semua anak Tuhan itu melihat dia sosok Bapa yang menyentuh lebih dalam. Nah kemudian dia lanjutkan dengan hagias teto ini dia mau bicara tentang nama yang besar, nama yang agung, nama yang mulia. Nama yang harus dikhususkan, dikuduskan, dihormati, bahkan tidak boleh terkontaminasi oleh nama-nama yang lain. Saudara bisa melihat di sini karakter Allah yang di dalam doa Bapa kami minggu lalu sudah dijelaskan seperti saya ulangi bagian sedikit tadi. Di samping dia menggambarkan pribadi yang menyentuh secara pribadi sebagai sosok Bapa yang datang secara personal, tetapi dia juga Allah yang dikuduskan. Allah yang dihormati, disanjung dan tidak mau terkontaminasi oleh nama-nama yang lain. Nah, saudara melihat dengan jelas di sini bahwa Alkitab
dalam doa Bapa kami ini saja memberikan kepada saya dan saudara gambaran bagaimana orang percaya harus menghormati sosok pribadi Allah yang khusus, yang penuh dengan kehormatan dan keagungannya itu. Nah saudara, kalau memperhatikan lebih jauh lagi di dalam perjanjian lama, nama Allah ini digunakan di dalam beberapa penyebutan begitu. Dan saya dan saudara akan melihat makna yang begitu sangat indah dari penyebutan nama Allah yang digunakan dalam konteks perjanjian lama, dari para nabi, dari perjanjian lama sampai kepada dari para nabi, para tokoh-tokoh penulis Alkitab yang benar-benar mensakralkan nama-nama ini berdasarkan penyebutan-penyebutan yang dikhususkan masing-masing. Yang pertama di dalam perjanjian lama ada beberapa sebutan. Yang pertama itu adalah Elohim, Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah Elohim. Elohim Allah yang perkasa, Allah yang maha kuasa. Dan ini memberikan satu pemaknaan manusia harus punya sikap yang tepat, hormat dengan penuh keagungan. Allah yang perkasa, yang maha kuasa ini digambarkan sebagai sosok pribadi yang menciptakan alam semesta ini, berdaulat atas alam semesta ini. Bahkan Allah Elohim ini di dalam penggunaan yang sama ketika Musa berhadapan dengan Allah di Gunung Horeb, saudara sekalian, di situ Allah mengatakan kepadanya bahwa dia tidak boleh dan tidak bisa melihat sosok Allah Elohim ini karena hanya dengan melihat dengan kasat mata saja orang bisa meninggal. Nah, ini gambaran dia yang datang dengan penuh kehormatan, ya, dan umat percaya, orang Kristen harus melihat dengan sosok yang pribadi yang penuh dengan rasa hormat ini. Kemudian ada beberapa penyebutan lagi saudara sekalian. Elyon saudara sekalian. Itu juga gambarannya tidak jauh berbeda saudara sekalian. Tetapi pemaknaan tentang bagian atau penyebutan Allah sebagai Elyon ini, Allah yang mulia, Allah yang maha tinggi, dan dia pusat doa bagi orang percaya. Dia pribadi yang membuka hidup dan dirinya bagi orang percaya, mendengar setiap seruan, doa-doa bagi orang percaya. Meskipun dia adalah Allah yang maha mulia, maha agung, maha tinggi. Kemudian saudara sekalian, Adonai. Ya, sosok atau penyebutan Adonai ini Bapak Ibu saudara sekalian, ini di zaman dulu sampai ada beberapa penafsir bilang begini. Bahkan ketika para penulis Alkitab itu ketika menemukan nama ini, pulpen yang mereka gunakan, mereka harus ganti. Khusus untuk menulis nama itu, mereka harus ganti untuk menulis gitu. Sampai segitunya saudara sekalian. Jadi memang penggunaan nama Allah dan umat Tuhan di konteks perjanjian lama saja melihat dengan jelas bagaimana Allah itu tidak sembarang, atau penyebutan nama Allah itu tidak sembarang atau semaunya orang percaya menyebutkannya begitu. Kalau di konteks ini kita tentu banyak sekali melihat kontroversi yang ada di dunia maya. Yang orang memandang atau menyebut nama Tuhan itu atau di dalam iman kita, Tuhan Yesus, Allah yang kita imani itu dengan sesukanya, ada cacian, ada makian. Saudara bayangkan kalau di dalam konteks saya dan saudara hidup di masa perjanjian lama dan kondisi-kondisi seperti itu terjadi di masa perjanjian lama, apa yang akan terjadi? Karena begitu sangat sakralnya untuk menyebutkan sosok nama Allah seperti Adonai saja. Seperti seorang penulis Alkitab yang ketika menulis Alkitab dan menemukan nama itu, dia harus mengganti pulpennya, dikhususkan, disakralkan karena dianggap sangat agung, mulia untuk menulis nama itu. Nah, saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus, ini sekali lagi membuktikan kepada saya dan saudara sekalian bahwa ketika Tuhan Yesus sendiri mengatakan tentang perkataan kalimat permohonan kepada Allah, dikuduskanlah namamu, berarti itu ada satu penegasan bahwa Allah harus disembah dengan penuh rasa hormat, kagum, dan dikhususkan dengan lahir dari penuh kesungguhan dalam rasa penghormatan kita kepadanya. Jadi kita menyembah Allah di dalam pemaknaan penyebutan kalimat kata ini
Kita datang di dalam sebuah rasa hormat yang penuh dengan keagungan bahwa memang dia pribadi yang luar biasa, yang pantas, layak, dikhususkan untuk mendapatkan pujian, penghormatan. Nah saudara, tentu ada istilah yang kadang-kadang kita mendengar kalau sering sekali orang menggunakan sumpah untuk atas nama Tuhan, untuk mengklaim atau untuk meyakinkan, membenarkan apa yang menjadi bagian dari dirinya sendiri. Demi nama Tuhan, saya bersumpah demi nama Tuhan. Secara gampang, begitu saja. Saya kira ini bagian yang refleksi yang baik bagi kita anak-anak Tuhan. Di masa kini, untuk melihat bagaimana pribadi atau nama Allah ini juga tidak sembarang diucapkan dengan semaunya kita. Bahkan ketika kita datang kepadanya pun, ada saat kita datang kepadanya dalam sentuhan kita panggilan Bapa. Kedekatan secara personal yang benar-benar kita disentuh secara pribadi kepadanya. Tetapi juga kita datang dengan penuh kekaguman, kehormatan, kekhususan kepada sosok pribadi diri Allah yang dikatakan lewat doa Bapa kami ini, dikuduskanlah namamu. Saudara, dalam konteks perjanjian lama juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam kasih Kristus, ada penggunaan kata Yehova, Yahweh. Ini menyatakan sebagai Allah yang penuh dengan kasih karunia. Allah yang berlimpah dengan kemurahannya. Allah yang sangat dihormati. Dia penuh dengan kasih karunia, berlimpah kemurahannya, sangat dihormati. Tetapi dia juga bukan Allah yang sembarangan sesuka maunya kita. Kadang-kadang kita di zaman ini Bapak Ibu Saudara sekalian, orang Kristen terlalu gampang ya. Menggampangkan sekali makna kasih karunia. Menggampangkan sekali makna kasih karunia. Kebanyakan orang berpikir bahwa saya sudah diselamatkan karena saya menerima Tuhan. Dalam hidup saya yakin tiketnya sudah saya pegang. Kadang-kadang kan kita bicara gitu kan. Tiketnya sudah saya pegang. Tetapi seakan-akan kita ada dalam kondisi kita menggampangkan sekali poin kasih karunia yang kita terima dari Allah Yahweh, Allah yang penuh dengan menyatakan kasih setia dan kemurahannya ini, saudara. Ingat bahwa makna atau penyebutan Yehova Yahweh ini juga, dia bukan hanya sebatas penuh dengan kasih karunia, tetapi dia juga suci, sakral, agung, mulia, dan mau menunjukkan kepada saya dan saudara bahwa saya dan saudara mengimani Allah yang penuh dengan kasih karunia yang dinyatakan di dalam karya penebusan Yesus Kristus. Namun saya dan saudara juga dipanggil untuk menghormati kekudusan Allah yang penuh dengan kasih karunia itu di dalam sepanjang perjalanan iman kita. Nah, jadi saudara jangan menggampangkan terkait dengan poin kasih karunia yang sudah kita alami, tetapi ada poin tanggung jawab besar dalam diri kita yang bertanggung jawab penuh untuk terus mempertahankan kekudusan atas nama Allah yang kita imani itu di dalam diri kita. Kiranya bagian terkait dengan makna penyebutan nama Allah di dalam perjanjian lama ini, meskipun mungkin kita sudah terbiasa mendengar, tetapi biarkan ini menjadi pengingat yang baik bagi kita. Nah, bagaimana dengan perjanjian baru Bapak Ibu Saudara sekalian? Alkitab katakan ada beberapa penyebutan istilah yang dikatakan untuk menyebutkan nama Tuhan di dalam perjanjian baru ini. Yang pertama Theos, saudara sekalian. Sekali lagi ini bicara tentang Allah yang perkasa, luar biasa, tidak tertandingi, tidak terbatas. Makanya orang percaya, orang Kristen biasa mengatakan, aku percaya Allahku luar biasa. Dia tidak pernah terbatas di dalam cara kerja, pertolongannya tepat pada waktunya. Karena beriman dengan penyebutan Allah Theos ini yang diucapkan digunakan di dalam konteks perjanjian baru. Kemudian Kurios, saudara sekalian, dia pemilik penguasa segala sesuatu, saudara sekalian. Bahkan dia pengontrol. Nah, makanya saudara sekalian, orang percaya juga biasa beriman. Biarlah kadang-kadang doa yang kita ucapkan, Tuhan pimpin setiap langkah kami. Kami percaya, ada doa yang sering kali kita ucapkan. Kami percaya kalau semuanya ada dalam kehendak Tuhan, maka semuanya berjalan di dalam ketetapan dan kehendak Tuhan. Karena beriman, penyebutan Tuhan Allah Kurios, pengontrol, pengendali yang menyatakan yang terbaik, ya, menyatakan yang terbaik kepada setiap orang percaya. Bahkan yang lebih familiar lagi disebut Bapa. Sebutan Bapa yang menjelaskan sosok kebapaan Allah, mengayomi, mengasihi, melindungi,
menyentuh secara pribadi, personal demi personal, bahkan walaupun miliaran orang di dunia ini, miliaran anak Tuhan di dunia ini, tetapi dia Bapa yang menyentuh secara personal demi personal tanpa mengabaikan satu pun. Saudara melihat dengan jelas makna dan penyebutan nama Allah, baik di dalam perjanjian lama, bahkan juga perjanjian baru yang membukakan kepada kita bahwa benar ketika Tuhan Yesus sendiri mengatakan kalimat, dikuduskanlah namamu, ada makna yang begitu dalam yang Tuhan mau kita hidupi dalam diri kita. Nah saudara sekalian yang terkasih dalam kasih Kristus, Tuhan Yesus sendiri pun Bapak Ibu Saudara sekalian memberikan kepada saya dan saudara, ya sebelum masuk di dalam perkataan Tuhan Yesus, bagian perjanjian lama sendiri pun Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian perjanjian lama sendiri pun memberikan penegasan kepada saya dan saudara tentang makna dikhususkan nama Allah ini. Kalau saudara perhatikan di dalam konteks Keluaran 13 ayat 2 pun itu, dan juga saudara bisa bandingkan nanti di Bilangan 3 ayat 18, 8 ayat 17 pun, itu semua mau bicara tentang bagaimana umat kepunyaan Tuhan yang seharusnya ketika dia mau memberi persembahan atau dia mau mempersembahkan yang terbaik, ada kriteria yang Allah tetapkan dalam diri umat Tuhan untuk mengkhususkan. Maka di situ, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Tuhan memanggil dalam konteks perjanjian lama sekali lagi, panggilan dikhususkan bagi Tuhan ini menjadi panggilan yang mutlak, yang harus ada dalam diri umat kepunyaan Tuhan untuk melihat secara jelas bahwa semua tentang milik kepunyaan Tuhan, yang Tuhan sendiri sudah mengklaim bahwa itu kepunyaan Tuhan, yang ya dalam konteks perjanjian lama yang sulung adalah milik kepunyaan Tuhan, saudara sekalian ya. Makanya ada panen sulung dipersembahkan kepada Tuhan, hasil sulung dipersembahkan kepada Tuhan, bahkan dalam konteks ini anak sulung dipersembahkan kepada Tuhan. Karena sudah tahu dengan jelas bahwa yang sulung itu pasti milik Tuhan. Dan itu mengklaim kepada kita secara jelas bahwa yang sulung atau itu dikhususkan bagi Tuhan. Artinya apa? Ini dalam konteks perjanjian lama Bapak Ibu Saudara. Artinya Tuhan Yesus sendiri pun mengatakan dalam konteks perjanjian baru pun, Tuhan mau kita itu diri kita gitu ya. Diri kita sendiri dikhususkan bagi Tuhan. Ya, Alkitab katakan, dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Ada satu penetapan yang Allah mau katakan kepada saya dan saudara, bagaimana kehidupan orang percaya yang melihat secara langsung dalam konteks perjanjian lama Allah mau yang terbaik dikhususkan bagi Allah. Dalam konteks perjanjian baru pun Allah mau diri kita sendiri, karena melalui Kristus dia telah mengkhususkan dirinya bagi penebusan umat kepunyaan Tuhan. Maka kita pun dipanggil untuk mengkhususkan yang terbaik dari diri kita untuk kita berikan kepada Allah. Nah saudara sekalian, ini artinya saya dan saudara dipanggil bersama untuk benar-benar melihat bahwa seluruh tentang hidup kita, dari perkataan kalimat dikuduskanlah namamu ini, ada makna yang lebih dalam untuk Allah menghendaki saya dan saudara mengkhususkan dan mengkuduskan bagian terbaik dari hidup kita pun kita berikan kepada Allah. Ya, ini suatu pemaknaan yang begitu sangat indah yang Alkitab mau katakan kepada saya dan saudara. Maka dalam 1 Petrus 1 ayat 15 pun kembali lagi mengungkapkan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Panggilan dikuduskan bagi nama Allah itu, panggilan bagi kita adalah kita menjadi pribadi-pribadi yang mengupayakan hidup kita, diri kita yang terbaik untuk kita berikan kepada Allah. Nah saudara, kadang-kadang kita berpikir kalau sudah seperti itu, seperti kita menyerahkan diri untuk jadi hamba Tuhan ya, gitu ya. Jadi takut kadang-kadang jemaat kalau sudah di poin itu begitu. Kadang-kadang sebagian jemaat merasa bahwa aduh ini kalau hamba Tuhan sudah bicara seperti itu tuh seperti lagi altar call untuk jemaat mau dipanggil jadi hamba Tuhan semua nih. Saudara, saya kira tidak sempit sebatas itu saudara sekalian. Karena Alkitab katakan kalau dalam kitab Roma pun, Roma 12 ya, seluruh dari hidup kita ini bagian dari persembahan terbaik kita kepada Allah. Diri kita, hidup kita, waktu kita, kalau memang Tuhan mau minta kita khususkan hati kita yang terutama, apalagi saudara sekalian ya.
Hati kita yang pertama, apalagi kalau Tuhan mau minta itu dikhususkan, dikuduskan bagi Tuhan. Ini dia seperti Matius 6 ayat 9 bilang ini. Mau dikhususkan bagi Tuhan karena memang Tuhan sendiri telah mengkhususkan itu pribadinya untuk dihormati, disanjung tinggi. Maka memang jelas saya dan saudara dipanggil untuk di dalam Kristus yang telah menguduskan hidupnya, memberi yang terbaik. Kita pun harus menguduskan diri kita, hati kita untuk Tuhan. Kuduskan hati, hidup dan dirimu untuk Kristus. Itu respon kita yang harus kita jalani. Jadi jelas bahwa saudara sekalian dalam konteks dikuduskanlah namamu, mengkhususkan nama Allah. Dan ini menjadi bagian terpenting untuk memberitahukan kepada saya dan saudara, kuduskanlah Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan. Karena saya yakin saudara sekalian ada berapa banyak orang Kristen yang beragama Kristen. Tetapi porsi Tuhan Yesus belum benar-benar menjadi kudus di dalam hidupnya. Makanya kalimat ini dikuduskanlah namamu. Tuhan memanggil saya dan saudara. Mengkuduskan Kristus dalam hati kita. Imani dia. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Imani dia sepanjang perjalanan hidupmu. Imani dia dengan sungguh-sungguh dalam perjalanan hidup dan imanmu. Ini menjadi panggilan bagi saya dan saudara. Nah, implikasi praktisnya bagi saya dan saudara untuk kita terus mengkuduskan nama Kristus di dalam segala perjalanan iman kita, orang-orang percaya yang beriman kepada Tuhan adalah, pertama saudara sekalian, mari kita ada di dalam pengakuan akan kekuasaan Tuhan. Nama yang kudus mulia itu telah menjelaskan kepada saya dan saudara bahwa kita perlu mengakui bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa, agung, mulia, dahsyat, luar biasa di dalam segala hal. Dalam segala hal, mungkin hal-hal sederhana kadang-kadang ya. Pernah nggak orang percaya itu menyepelekan begini ya? Emang Tuhan nggak ada kerja ya? Mau ngatur, lu mau jalan ke kantor aja, minta Tuhan gitu ya, yang kontrol lu gitu ya. Tapi disitulah poinnya, bagian firman Tuhan ini menjelaskan kepada saya dan saudara, dia Allah dari pengertian nama-nama tadi. Dia Allah yang mengontrol, dia Allah yang peduli, dia Allah yang mengetahui segala tentang keberadaan kita. Dan dia Allah yang Maha Kuasa, itu bukti dari iman secara pribadi untuk melihat dia Allah yang Maha Kuasa. Dari hal yang sangat sederhana, hal yang sangat luar biasa, kita tetap mau belajar tentang dia Allah yang Maha Kuasa. Apalagi saya dan saudara mungkin ada di dalam pergumulan-pergumulan tertentu. Bagaimana kita mengimani perkataan Allah yang Maha Kuasa ini di tengah kondisi kita ada dalam pergumulan tertentu. Bagaimana kita tetap beriman tentang kalimat Allahku adalah Allah yang Maha Kuasa, Allahku adalah Allah yang agung, mulia di tengah pergumulan yang sedang kita alami. Firman Tuhan mengingatkan kita ada pengakuan akan kekuasaan Allah. Kemudian saudara sekalian, mari terus ada di dalam penghormatan kepada Tuhan. Menghormati nama Tuhan, mengutamakan dia di dalam hidup kita hari demi hari. Saya dan saudara telah diklaim memiliki nama, satu nama, anak-anak Tuhan. Kita semua telah diklaim memiliki nama anak-anak Tuhan. Dan anak-anak Tuhan punya tanggung jawab iman yang besar untuk menghidupi kekudusan nama Tuhan itu, menghormati kekudusan nama Tuhan itu dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Mari hormati nama yang kudus, nama yang agung, nama yang mulia itu dalam hidup kita. Ketika saya dan saudara mengatakan bahwa kita beriman kepada Tuhan yang kudus, Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengasihi, dia Allah yang memberi kasih karunia dan menyelamatkan. Bagaimana kita tetap mempertahankan dan menghormati kekudusan nama itu sepanjang perjalanan hidup kita. Di tengah kita berhadapan dengan mungkin bisnis, yang kita diperhadapkan dengan ketidakjujuran. Bagaimana kita tetap menghormati nama Tuhan di tengah bisnis kita, kita harus diperhadapkan dengan tantangan ketidakjujuran. Pekerjaan mungkin kita diperhadapkan dengan ada dalam kondisi yang dihimpit dengan masalah tertentu yang mungkin kita ada dalam gejolak ngikut arus. Yang penting aman gitu ya. Tetapi kita tahu persis bahwa itu adalah hal-hal yang kita sudah kompromi dengan ketidakbenaran iman Kristen. Ingat penghormatan kita kepada Tuhan. Bagaimana kita tetap menghormati nama yang kudus itu. Mengutamakan nama pribadi yang kudus itu. Yang kita diklaim sebagai anak-anak Tuhan. Yang dengan dasar nama yang kudus itu kita menjalani hidup ini. Bagaimana kita tetap menghidupi akan hal itu.
Mari saudara paling tahu, paling mengerti gimana pergumulan kita untuk tetap mengimani akan penghormatan kita kepada Tuhan. Karena Dia Maha Kuasa, Dia berdaulat, Dia Maha Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saudara, mari kita berusaha untuk hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini poin paling penting saudara. Hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kadang-kadang orang berpikir bahwa kekudusan itu bicara tentang mungkin penyimpangan-penyimpangan tertentu, itu baru tidak kudus. Oh saudara, terlalu sempit kalau bicara hanya kekudusan itu hanya masalah seksualitas, hanya masalah kriminal gitu. Bagaimana dengan mulut kita, ucapan kita, pikiran kita, hari-hari saudara sekalian. Hari-hari 1 kali 24 jam kita diperhadapkan dengan tantangan mulut yang tidak kudus, pikiran yang tidak kudus. Bagaimana kita berupaya, berusaha untuk tetap berjuang ada di dalam hidup yang kudus sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Dia sendiri adalah pribadi yang kudus. Dan Dia sendiri di dalam doa ini katakan bahwa tetap kita orang percaya harus tetap membawa kekudusan Allah itu di dalam sepanjang perjalanan hidup dan beriman kita. Maka saudara sekalian, tantangan tetap menjaga mulut yang kudus, pikiran yang kudus, hati yang kudus, sikap, tingkah laku yang kudus memang bukan tantangan yang mudah. Karena setiap hari kita diperhadapkan gitu ya. Mungkin di antara saudara rekan kerja yang menyebalkan, karyawan yang menyebalkan begitu ya. Suami istri bukan cuma di rekan kerja ya, biasa suami istri orang paling dekat itu tantangan terbesar ya saudara sekalian ya. Tantangan terbesar untuk kita terjebak dalam dosa itu adalah ada pada orang terdekat saudara sekalian. Jengkel, kesal, emosi mungkin hari-hari kita diperhadapkan dengan kondisi seperti itu. Tetapi Tuhan memanggil saya dan saudara untuk terus berupaya ada di dalam kekudusan itu. Terus berupaya menjaga yang terbaik tentang poin kekudusan itu dalam diri kita. Bahkan yang seperti saya bilang tadi ya, yang lebih disklaimkan sebagian orang mengatakan seksualitas, hal-hal kriminal, kejujuran, semuanya saudara sekalian. Bagaimana kita tetap melihat, mengutamakan Tuhan, Dia yang kudus dan mulia, dan kita mempertahankan hidup yang kudus dan mulia dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Kiranya Tuhan menolong melalui karya Kristus yang luar biasa ini membantu kita saudara sekalian. Dan terakhir saudara sekalian, ada kesadaran akan identitas diri kita. Saudara, jelas bahwa Alkitab katakan sekali lagi bahwa dari bagian ini kita belajar mengakui identitas Tuhan sebagai Bapa yang penuh kasih dan penuh pengampunan. Seperti penyebutan nama Yehova, Yahweh itu penuh dengan kemurahan, belas kasihan. Kesadaran tentang identitas bahwa saya dan saudara diberkati Tuhan, diperkenankan Tuhan, dipilih dan dikasihi mendapat kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan mengklaim kita sebagai milik kepunyaan Tuhan sendiri. Tapi bagaimana identitas kita yang telah memiliki kasih karunia Tuhan itu terus kita imani, kita bawa sepanjang perjalanan hidup kita. Kita mengimani Allah yang penuh dengan belas kasihan dan pengampunan. Berarti identitas yang harus kita bawa adalah identitas penuh kasih dan pengampunan. Kita mengimani identitas Allah yang penuh dengan pertolongan. Maka identitas yang kita bawa itu adalah identitas menjadi pribadi yang memberikan belas kasihan, menolong orang lain. Itu identitas-identitas, kesadaran tentang identitas diri kita bahwa kita milik Tuhan, milik Allah yang kudus, milik Allah yang mulia itu dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Sekali lagi, biarkan Tuhan menolong saya dan saudara untuk mampu menghidupi kebenaran firman Tuhan ini. Mampu menghidupi kebenaran firman Tuhan. Panggilan kita seperti Tuhan katakan, dikuduskanlah namamu. Allah yang kudus meminta saya dan saudara tetap mempertahankan dan memperjuangkan hidup yang kudus, mulia, penuh rasa hormat kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Satu penggalan kalimat dari doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu. Panggilan yang begitu indah yang telah Tuhan bukakan. Sebuah makna kekhususan tentang kekudusan Allah yang penuh dengan kehormatan, keagungan. Bahkan penyebutan nama yang telah digunakan dalam konteks perjanjian lama, perjanjian baru yang memberikan kami semua pemahaman bahwa Allah kami adalah Allah yang harus dihormati, disanjung, dimuliakan. Bahkan dalam perjalanan iman, karakter hidup kami membawa identitas kami dalam kasih karunia yang telah Tuhan berikan.
identitas tentang karakter nama Allah itu harus mampu kami imani, kami hidupi sepanjang perjalanan iman kami. Tolong kami Tuhan, kami mau terus berproses, terus mau berjuang. Karena panggilan Tuhan jelas dalam kitab Petrus, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ada satu penegasan tentang proses kekudusan adalah proses sepanjang perjalanan hidup. Kami mau taat ada di dalam proses kekudusan itu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kasih karunia anugerah pertolongan Tuhan. Terus menolong kami, kuasa Roh Kudus memampukan kami, mengingatkan kami kebenaran firman Tuhan ini dari waktu ke waktu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.